Mudah-mudahan saudara kembar saya kagak ngambek ini ya. Bagaimanapun kan kita sahabat, Coba, sohib. Bang Jack, jujur Bagaimana? kau padaku Bang Jack. Iya. Tanya dengan sejujur-jujurnya, kira-kira Bang Samin ganteng apa Jack? Tanya dulu Bang Jack. Saya nanya nih. Tanya dulu. Enjang Cing. Ane mau nanya nih. Bang Jack ame Bang Samin gantengan mana? Buas. Hah? Begini. Tak dulu. Iya coba. Ini yang baru belamari. Ini baru petakan kiri. Yang belamari. Iya. Biar puas kalian. Boleh. Ini Enjang Cing. Bang Jack mau nanya, Bang Jack ame Bang Samin gantengan mana? Bang Jack lagi aja. Bagaimana ya Bang Samin? Coba. Tapi Ustadz, jangan salah. Bener, gimana? Allah menciptakan makhluknya yang seindah mungkin. Wow. Yang secantik mungkin, yang seganteng mungkin. Iya. Kalau ada yang ngomong masalah jelek, Berarti menghina. dia telah menghina ciptaan Allah. Tuh. Ayatnya bagaimana Ustadz? Saya lupa. Boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Semua sempurna. Saya tanya lagi dah. Semua jawab rame-rame ya. Enjang Cing. Yang jelek Bang Jack apa Bang Samin? Jadi Bang Samin tahan dulu. Tahan kayaknya tahan. Tahan Ustaz. Tahan Baik. 2 di napas. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Siraman kolbu. Siraman kolbu. Enjang Cing. Saya ngapa bawaannya mau ke sono aja nih ya. Oh, ini kayak ada magnetnya ini. La ilaha illallah. Ngapa jadi ke sono kita ngejauh? Kelamaan di sono kita belumut. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir bidadari di antara para bidadari kisut. Assalamualaikum ibu-ibu. Pak Ustadz, Bagaimana? kejepit nih Pak Ustadz nih nggak bisa gerak. Iya ya Allah, bebek ketukar mukanya ya. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah Saya manggilnya sehat. apa enaknya nih? Tia aja. Tia gimana, sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, kemarin sudah puasa, sudah lebaran. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita berikutnya jadi lebih baik. Amin. Karena kan kalimatnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bang Samin. Nih maaf ya kalau langkah saya rada berat ke sono ya. Kalau ke situ ngapa? Lah di sini kan ada yang bening. Oh, pantas kalau kemari konslet. Ya Allah, orang kayak listrik sampai konslet. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada masa akhirnya nanti. Maka sepanjang perjalanan hidup ini, segala permasalahan sandarkanlah hanya kepada Allah. Pertama, sandaran kita kepada Allah itu harus kita buktikan dengan sholat yang 5 waktu itu. Mbak Tia gimana sholatnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita masih dalam menjaga sholat kita yang 5 waktu. Amin. Bukti kita bersandar kepada Allah itu memang harus dengan sholat. Nah justru itu sekarang kita ngobrol dulu. Mbak Tia kami persilahkan untuk ke... Terima kasih ya ibu-ibu atas tempat duduknya nih. Iya, coba walaupun cek dulu. dikasih cuma setengah, cuma masuk setengah ini.
Nggak apa-apa, makasih Ibu. Coba Nih, itu- apalagi nih Ibu ini tuh gede Gimana? banget nih. Ya Allah, saya mau bilang, coba dompet dicek dulu ah. Wah, ya Allah, masa gitu Pak Ustadz, emangnya Ibu copet apa? Oh, bukan copet, garong. Baik, silahkan. Maaf nih, saudara kembar ya, maaf ya. Ada apa JS Ya, Badudu? maaf ya. Silahkan. Ini saudara kembarnya Saudara Pak Ustadz. kembar saya. Kok kempot? Bagaimana gak mau kempot? Orang tabokin mulu. Jadi dulu ceritanya, Iya, Pak kalau Ustadz. saya kan pas lahir, Uh-uh. yang keluar, yang ditarik-tarik dokter tuh palanya duluan. Iya. Betul. Ada orang kakinya duluan. Kalau Bang Samin apa ya duluan? Bibir duluan. Mulai dah. Silakan. Maaf ya Bang ya. Kak Nia, sungguh teganya kau padaku. Bang Baik. Koma ya. Tadi Bang Samin titip pesan. Mbak Tia katanya kalau manggil Bang Samin jangan Bang Samin. Oh gitu. Uh-uh. Mau dipanggil apa? Pipi. Betul. Pipi. Pipi berapa in? TV itu TV. Baik, Mbak Tia, subhanallah, betapa Allah begitu sayang dengan kita semua ya. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempurnaan dalam hidup ini. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di Aceh kena musibah tsunami, saudara-saudara kita yang gempa bumi, kemudian yang di Jepang. Ibu pernah ke Jepang, Bu? Ke Jepang belum pernah? Ke Australia? Bojong kenyot, udah bojong kenyot. Kita lihat musibah-musibah, subhanallah nggak ada habisnya. Apalagi yang sekarang juga ada yang di Ambon, kan ada yang kerusuhan juga kan. Betul. Tidak pernah berhenti Allah menitipkan segalanya untuk kita. Nah, Cangcing. Ketika Allah menitipkan musibah untuk kita, bisa jadi buat kita itu musibah, Mbak Tia. Buat kita. Tapi subhanallah, bisa jadi itu justru anugerah di mata Allah. Karena Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi. Karena dalam surah Al-Baqarah dengan jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lempongan innalillahinya apal bang. Kalimat sebelumnya pada gitu aja ibu-ibu nih. Mbak Tia punya pengalaman nggak ketika rindu sama Allah, kangen sama Allah? Kadang kita ini dalam kehidupan sering lupa Mbak Tia sama Allah ya. Iya nih, kalau yang mau aku tanyain tuh Pak Ustadz, kan kita tuh sebagai manusia biasa kan suka kalau misalnya kita dapat musibah atau enggak Iya. kita kena bencana alam atau enggak pokoknya kena sesuatu yang nggak enak lah untuk kita. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa lebih tawakal gitu Pak Ustadz? Baik, lebih pasrah. Kadang-kadang kan malah kita marah gitu, kok Allah nggak adil banget sih sama kita. Kadang-kadang kita malah kayak gitu. Itu gimana caranya supaya kita bisa tawakal gitu? Baik, yang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu pahalanya sampai kepada Allah. Ketika kita pertama kali dititipkan musibah, kita langsung sabar, langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu sabarnya dapat. Tapi kadang sabar kita nih lemot, Bang Samin, lemot. Lemot, adanya lembek. Kok Pak Ustadz gitu lemot-lemotnya ngadep ke sana Pak Ustadz? Oh enggak, kan saudara kembar. Oh iya benar, saudara betapa, kembar. Betapa saya cinta dan rindu kepada saudara kembar saya. Amin. Biarin mukanya kayak keromong nggak ngapa-ngapa. Kayaknya Pak Ustadz dapat musibah saudara kembarnya begitu. Oh begitu Bang Samin katanya? Kayaknya Pipi, kenapa kau begitu? Jadi ini Mimi, ini Pipi. Pipi, Mimi, Mimi, Pipi. Pipi. lu apa lo? Baik, jadi sabar itu adalah pada hentakan pertama. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangcing. Ada 3 macam titipan Allah. Yang pertama itu ujian. Yang kedua itu musibah.
Yang ketiga itu azab. Contoh, nih ibu dari kampung mana nih datang ini? Lubang Buaya. Yang belah mari dari mana nih? Tetanggaan bukan? Ya Allah, pantas pada pinjem-pinjeman sendal tadi. Jadi contoh di Lubang Buaya ada satu musibah. Ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan sendal. Di masjid banyak tuh bu kehilangan sendal ya. Jangan katanya sendal mimbar hilang di masjid. Satu-satunya yang nggak pernah hilang di masjid cuma beduk. Sampai sekarang tuh nggak pernah hilang. Nah, ujian itu adalah ketika ada orang yang baik, sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tiba-tiba motornya hilang. Padahal nih orang baik, orang soleh, orang yang disenangi oleh banyak tetangga, sahabat dan keluarga. Kok motornya bisa hilang? Berarti Allah sedang menguji orang ini karena orang ini derajatnya ingin dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Amin. Ada lagi nih tetangganya nih Bang Samin. Kalau yang tadi orang soleh, Tadi. orang baik, ini tetangganya bader. Bader. Berarti adanya Badung. Iya begitu. Kerjaannya nyekek botol, Waduh. main judi, pokoknya sebader-badernya orang. Tiba-tiba motornya hilang. Berarti ini adalah musibah atau peringatan, nasihat, jeweran dari Allah biar dia ingat lagi sama yang menciptakan dia, Allah Subhanahu. Kalau ada orang bader, udah motornya hilang, udah semua hartanya hilang, masih bandel juga, dikasih musibah lagi sama Allah, itu namanya azab. Sekarang kalau kita sedang dititipkan satu tragedi oleh Allah, tinggal tanya diri masing-masing. Apakah itu ujian? Apakah itu musibah? Atau jangan-jangan itu azab buat kita? Siapa yang paling tahu jawabannya? Yang paling tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing. Begitu Mbak Tia. Jadi lebih kepada kita lagi untuk merenung kita tuh yang di mana gitu ya. Benar, merenung. Nah, kalau mau dekat dengan Allah, maka cara yang paling baik dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau Bang Samin Al-Quran tadi hafal ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apal. Semuanya. 30 juz. 30 juz. Semua ayat yang ada di Al-Quran hafal? Apal. Masya Allah tuh lihat. Coba baca salah satu surat. 30 juz. 30 juz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apal. Enggak, tunggu. Ini ada yang salah nih kayaknya. Ini dia. Ini yang apal 30 juz. Ini apa Alhamdulillah Rabbil Alamin ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apal. 30 juznya? Kagak tahu. Iya. Nanyanya kan tadi begitu. Emang kalau ngomong sama orang Betawi susah. Ngeles mulu kayak udah Itu kan ngodong. namanya no forgiver is my not. Itu bahasa Inggris. Gak tahu apa tuh artinya. Artinya tahu gak? Enggak. Lah saya juga gak tahu. Saya juga bingung. Masya Allah. Saya alhamdulillah Bang Samin kalau ukuran baca Quran kita masih baca Quran. Iya. Saya kadang dari maghrib Mbak Tia tuh sampai isya kita biasain ya seperempat juz lah Bang Samin alhamdulillah. Dari mulai maghrib sampai isya. Sampai isya. Seperempat juz. Seperempat juz. Alhamdulillah. Berarti Ustadz nih bukan ngomongin sombong nih Ibu ya. Bang Samin biar begini-begini. Tia, Iya Bang Samin. dari maghrib sampai isya Bang Samin bisa 4 juz. 4 juz. Wah. Pak Ustadz nih, setengah juz. Ini Tunggu, dia. tunggu. Ini saudara kembar saya malu-maluin aja dah. Ini dia. Jangan ngomongin Bang Samin, diam. ini dah. Ini. Ini lo. Nih lagi Ini loh. ngomong sama Tia nih. Nih. Diam aja. Lagi sih kagak niat-niat saya. Nih Ustadz. Iya. Ustadz nih. Iya, Oke. Ustadz. Dari maghrib sampai isya seperempat juz. Ustadz. Ustadz. Saudara kembar, Bang Samin, Saya 4 juz. itu. Makanya Samin gak mau nyombong. Nah itu ngapa gede gue gini kalanya? Ini perlu kasih tahu. Iya. Bisa menghabiskan 4 juz dari maghrib sampai isya. Habis semua. Habis. Alhamdulillah. Itu Bang Samin, maaf itu 4 juz apa aja tuh Bang Samin? Pertama jus pace. Kedua jus minggu. Nah ketiga jus jamblang. Nah yang keempat Bu, jus blimbing buat darah tinggi. Jangjing. Ngapa saudara saya hancur banget ini ya? Tahu.
Ya Allah, sekarang Bang Samin duduk Bagus sini dah. Bang Samin, gak heran mukanya kayak jamblang. Kenapa Bang? Coba sini. Saya kalau Sebelah sini. saya Duduk. kalau dekat Mbak Pipi, Duduk. Nah, iman kuat. yang nggak kuat apa? Imin. Bang Jack, Udah duduk situ. ini Nggak apa-apa. ngomong-ngomong yang ngasih sodako siapa? Sodako. Ya Allah, lihat, alhamdulillah. Gimana Bu? Kalau kita berdua nih kira-kira bagaimana Bu? Kayaknya kayak begini. Saya. Yang namanya orang berumah tangga Bang Samin. Saya? Prinsipnya ada dua, bersyukur dan bersabar. Ya, Bang Samin harus bersyukur dapat istri Tia, tapi Tia harus bersabar dapat Bang Samin. Sabar. Ibu udah bilang musibah. Bersabar. Kata ibu. Tuh. Kata ibu musibah gitu. Musibah. Bu, jangan Iya. begitu. Yang ngomong siapa? Ibu nih. Kalau Mbak Tia, sekarang begini, Mbak Tia kalau ngelihat Bang Samin at the first sight, Nah, pada pandangan pertama gimana coba? ini ngomong-ngomong Po, ngelihat tinggal ngelihat jangan nangok aja. Dah kita lagi main mata ini. Jadi insya Allah pernikahan ini akan dilangsungkan setelah tahun gajah. Baik, ibu-ibu encang cing. Jadi kalau kita sholat semuanya harus karena Allah. Kita bersedekah harus karena Allah. Karena siapa sandaran hidup kita? Adalah Allah. Coba sama-sama, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, inilah keindahan hidup di dunia. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, nih Bang Samin nih, jangan kita berdoa meminta yang terbaik menurut kita, jangan. Kalau berdoa, mintalah yang terbaik menurut Allah. Karena yang terbaik menurut kita ibu, itu belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi kalau sudah terbaik menurut Allah, itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Bang Samin, kalau seandainya hidup ini kan cuma sementara, nggak lama gitu ya, Tia ya. Tiada. Maka berikanlah yang terbaik untuk kehidupan ini. Senantiasa libatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Jangan pernah lepaskan Allah sedetik pun. Kita satu langkah nih mendekat kepada Allah Bu. Allah itu 1000 langkah mendekat kepada kita, itulah Allah. Bayangkan kalau kita melangkah 1000 langkah, Allah langkahnya sudah tidak terhitung mendekat kepada kita. Maka senantiasa kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat berdoa kita Allah, tempat meminta kita hanya Allah, bukan kepada yang lain. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, subhanallah semakin menarik saja. Karena setelah ini kita akan kembali lagi. Siraman kolbu. Siraman kolbu. Encang cing. Ya Allah, saya mau cerita nih. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang kalau sholat ke masjid dia bawa onta. Tahu onta? Bu, onta. Onta. Ibu, onta. Ibu, onta. Pak Ustadz, nggak boleh gitu, nggak enak sama ontaknya tuh. Saudara kembar. Ini lahir di sesar, itu betahak. Baik, nah sahabat Rasul ini ketika sholat ke masjid bawa onta. Masuk ke dalam masjid ketemu sama Rasul. Kata Rasul, wahai sahabat, itu onta yang ada di depan sudah engkau ikat apa belum? Tenang aja Rasul, nggak usah pakai diikat, kan kita punya Allah. Allah yang